Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Mutiara Anggrani, nomor absen 8. Saya dari kelas 11 MIPA 6. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita untuk bertemu dalam video ini, meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Tapi kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah saya tentang pentingnya menjaga tali silaturahmi. Mengapa sih menjaga tali silaturahmi itu penting? Karena kita merupakan manusia yang termasuk makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, agar kita bisa hidup dengan orang lain dengan kehidupan yang damai dan nyaman, kita harus berbuat baik kepada sesama dan menjaga tali persaudaraan kita dengan orang lain. Contohnya dengan saling tolong-menolong dan saling menghormati. Nek wong Jawa mau tahu ngomong ini. Nek nandure api, cukule ya api. Nek nandure elek ya cukule ya elek. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Namun, jika kita berbuat jahat kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbuat jahat kepada kita. Kemudian, perbuatan buruk tersebut akan merusak tali persaudaraan kita. Karena kenapa? Karena timbulnya rasa ketidaknyamanan antara kedua manusia tersebut, dan juga adanya rasa ketidakpercayaan. Oleh karena itu, agar kita bisa hidup dengan baik, kita harus menjalin tali silaturahmi dengan orang lain dan berbuat baik kepada mereka, terutama dengan sesama muslim. Kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk menyambung tali persaudaraan dengan muslim lainnya. Persaudaraan sesama muslim telah Allah jelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya setiap muslim adalah bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Dalam surat tersebut terkandung beberapa hal. Yang pertama yaitu orang-orang beriman, meskipun bukan saudara kandung, kita terikat dengan persaudaraan iman atau ukhuwah imaniyah, bagaikan saudara sekandung, tapi bahkan ikatannya bisa lebih kuat lagi. Yang kedua yaitu ketika ada orang-orang beriman yang bertikai, kewajiban kita sebagai orang muslim lainnya harus mendamaikan mereka. Yang paling wajib untuk mendamaikan adalah pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, setiap orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan mereka dalam melakukan seluruh amal perbuatan, termasuk juga dalam mendamaikan dua orang yang bertikai tadi. Dengan takwa, kita bisa lebih adil dan tidak diskriminatif, dan juga kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ayat ini mengisyaratkan bahwa persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi kita semua. Sebaliknya, pertikaian dan perpecahan maka akan menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara menjaga tali persaudaraan kita dengan orang lain maupun sesama muslim agar terjaga dengan baik? Salah satunya yaitu dengan saling silaturahmi atau saling mengunjungi teman atau saudara. Kemudian mengunjungi saudara yang sedang sakit. Dengan mengunjungi saudara yang sedang sakit, selain bersilaturahmi, kita juga bisa memberi semangat dan doa agar saudara kita bisa cepat lekas sembuh. Kemudian yang terakhir adalah segera meminta maaf ketika kita dan teman kita sedang bertengkar. Kita harus saling mengalah agar tali persaudaraan kita tetap terjaga dengan baik. Itulah beberapa cara agar tali persaudaraan kita dengan orang lain maupun sesama muslim bisa terjaga dengan baik. Selain itu, banyak manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita menjalin tali persaudaraan dengan orang lain. Antara lain, dimudahkannya rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperpanjang umur, dan memudahkan kita dalam mencapai kesuksesan, terutama dalam hal bisnis, karena kita sudah memperluas jangkauan pertemanan kita dengan menyambung tali persaudaraan dengan orang lain. Mudah-mudahan tali persaudaraan kita bisa mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah sehingga kita bisa dipertemukan di surganya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.